beserta satuan pendidikan dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi tentang kebijakan strategis terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan efisien. Next. Belum ya? Oke, selanjutnya slide ketiga. Ya, terima kasih. Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Bapak Ibu sekalian yang bergabung di pagi ini, jadi berdasarkan data skor PISA, Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020, yang mengindikasikan perlunya langkah-langkah yang lebih agresif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru serta penyediaan platform dan sarana pendukung pembelajaran yang berbasis digital menjadi agenda utama yang saat ini menjadi prioritas oleh pemerintah. Sejumlah inisiatif telah dilaksanakan untuk mendukung penguatan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya melalui ruang GTK yang telah melibatkan lebih dari 4,1 juta guru dalam pelatihan mandiri dan peningkatan kapasitas guru di daerah-daerah 3T atau daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan lebih dari 1,2 juta Chromebook untuk 71.000 satuan pendidikan, serta menyediakan 3,3 juta perangkat komputer atau laptop di lebih dari 200.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ini merupakan upaya dalam rangka memastikan bahwa seluruh elemen pendidikan dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya, Bapak Ibu, lanjutnya Mas Farul. Tahun 2025, pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk menguatkan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Dalam rangka pembangunan yang lebih holistik, Indonesia berkomitmen untuk menguatkan pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, serta kesehatan. Asta Cita keempat yang tercantum dalam RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program penguatan sektor pendidikan yang meliputi aspek literasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mewujudkan perubahan tersebut melalui berbagai kebijakan dan program prioritas. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi melalui digitalisasi pembelajaran. Nah, pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa digitalisasi dalam pendidikan menjadi bagian dari 17 program prioritas pemerintah. Program ini berfokus pada penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di Impres nomor 7 tahun 2025, tanggal 7 Maret 2025, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, berikutnya poin ketiga, arahan pidato Presiden dalam puncak Hari Pendidikan Nasional dan Hari Guru Nasional dan Hari Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah akan menyediakan televisi canggih atau papan interaktif yang akan disebar di seluruh Indonesia untuk memastikan semua siswa menerima pembelajaran yang terbaik. Nah, yang terakhir, ringkasan kerja 130 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Ini mencakup inisiatif Smart Board yang akan ditempatkan di tiap ruang kelas untuk memastikan pembelajaran yang lebih interaktif dan dapat menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil yang saat ini mengalami kekurangan guru. Di slide berikutnya, ada slide ini memaparkan tentang 4 fokus utama dalam program digitalisasi pembelajaran yang diatur dalam Impres nomor 7 tahun 2025.
Nah, fokus tersebut meliputi penyediaan infrastruktur digital. Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran digital. Nah, yang kedua, pengembangan sistem pembelajaran digital. Berfokus pada pengembangan integrasi sistem pembelajaran digital yang dapat diakses oleh satuan pendidikan secara luas dan merata, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Nah, yang ketiga adalah penguatan kapasitas SDM, guru dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya penyusunan regulasi dan standar operasi digital, operasional digitalisasi. Mengatur penyusunan regulasi dan standar operasional untuk melaksanakan digitalisasi pendidikan dari tingkat nasional hingga daerah dengan tujuan untuk memastikan keseragaman dan kualitas yang merata dalam layanan pendidikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan implementasi program digitalisasi pembelajaran. Jadi, untuk mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh, pemerintah berencana untuk menyediakan papan interaktif di seluruh sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kurang akses pendidikan. Nah, pada slide ini Bapak Ibu terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui smart classroom, ini menjelaskan tentang upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi smart classroom. Nah, slide ini terbagi menjadi beberapa bagian yang menjelaskan berbagai aspek penerapan digitalisasi pembelajaran. Yang pertama tentang penerapan digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran bertujuan untuk mewujudkan program prioritas Presiden dan Kemendikbudristek yang mengarah pada penguatan pendidikan, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Proses ini dilakukan melalui digitalisasi pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang lebih terjangkau dan berkualitas. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya pembelajaran berbasis interaktif memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel dan terpersonalisasi. Hal ini juga meningkatkan akses sumber daya global dan memudahkan evaluasi serta kolaborasi yang lebih baik antara siswa dan pengajar. Nah, berikutnya penggunaan teknologi digital. Digitalisasi pembelajaran mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran dengan memperluas akses terhadap sumber belajar dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan inklusif. Nah, tantangan ini dihadapi oleh adanya keterbatasan infrastruktur teknologi serta sumber daya listrik, koneksi internet yang tidak stabil, serta kesulitan dalam mengakses perangkat teknologi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan implementasi smart classroom, ini menjadi salah satu solusi yang diusung untuk mewujudkan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Nah, implementasi smart classroom di setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mempercepat penerapan teknologi pembelajaran secara menyeluruh. Nah, terkait pembelajaran mendalam dapat diwujudkan melalui penerapan smart classroom pada semua tahapan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengalaman belajar yang lebih efektif dan berbasis teknologi. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan skema perencanaan pelaksanaan berdasarkan tipologi kondisi sekolah. Slide berikutnya, Mas. Nah, skema pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran disusun berdasarkan kondisi di masing-masing sekolah, Bapak Ibu. Ada tipe sekolah yang dibedakan berdasarkan infrastruktur yang tersedia. Nah, tipe pertama adalah sekolah dengan listrik dan internet yang memadai. Nah, tipe kedua adalah sekolah yang memiliki listrik namun belum memiliki koneksi internet. Nah, tipe ketiga adalah sekolah yang tidak memiliki listrik maupun internet. Program ini dirancang untuk dapat diakses oleh semua tipe sekolah dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Makanya beberapa waktu lalu di periode bulan Mei, kalau kami tidak salah, kami sudah mengirimkan surat kepada satuan pendidikan, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Intinya adalah untuk melakukan validasi terkait dengan kondisi real di masing-masing satuan pendidikan. Karena tentu berbeda Bapak Ibu sekalian, terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang belum mendapatkan atau menikmati layanan internet ataupun layanan listrik. Makanya kenapa waktu itu kami minta satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan melakukan validasi agar kami mendapati atau memperoleh data yang valid terkait kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Nah,
Di slide berikutnya Bapak Ibu terkait dengan target sasaran digitalisasi pembelajaran. Target sasaran pembelajaran mencakup lebih dari 300.000 satuan pendidikan yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK hingga SLB. Dengan sasaran ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pendidikan yang setara dan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, di slide berikutnya terkait dengan persiapan penerimaan dan penggunaan perangkat IFP. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam waktu untuk memenuhi perintah Presiden yang disampaikan pada saat Hardiknas beberapa waktu lalu, yang seperti saya sudah sampaikan juga di paparan sebelumnya, bahwa nanti Kemdikdasmen dalam hal ini akan mendistribusikan perangkat interaktif flat panel atau smartboard kepada seluruh satuan pendidikan. Nah, terkait hal itu, apa sih yang harus dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan di periode awalnya? Nah, yang harus kita lakukan adalah menunjuk tim penerimaan barang. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu dekat perangkat tersebut akan terdistribusi ke masing-masing satuan pendidikan seperti saya sampaikan. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh satuan penerima saat kepala sekolah dalam hal ini, yaitu menyusun tim, membentuk tim penerima barang. Tim ini biasanya terdiri dari tenaga administrasi atau kepala sekolah, teknisi, dan juga guru. Lalu kita perlu melakukan koordinasi dengan pihak pengiriman dan penyedia agar proses distribusinya dapat berjalan lancar. Nah, kita siapkan dulu, jadi Bapak Ibu sebelum perangkat itu datang, nanti teknisnya gini, kami akan bersurat atau kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu di forum grup WA grup di forum WA grup Dinas Pendidikan kapan periode perangkat itu akan diterima. Jadi untuk tahap awal perangkat tersebut akan didistribusikan ke wilayah DKI. Nah, berikutnya nanti akan kami informasikan. Nah, sebelum perangkat itu datang, Bapak Ibu terlebih dahulu untuk menyiapkan perangkat laptop, PC atau Chromebook untuk melakukan uji coba perangkat IFP, dan juga disiapkan Bapak juga perlu menyiapkan area penerimaan barang yang aman dan bersih. Dengan begitu saat barang tiba kita sudah siap menerima dan melakukan pengecekan. Nah, Bapak Ibu, ketika perangkat itu sudah sampai, langkah pertama adalah melakukan verifikasi dokumen pengiriman serta kondisi barang. Jadi Bapak Ibu dalam tahap pertama ini Bapak Ibu belum dimohon sampaikan kepada satuan pendidikan nantinya belum bisa membuka perangkat tersebut. Jadi setelah perangkat itu, setelah barang itu diterima, nanti pihak penyedia dalam hal ini perusahaan yang ditunjuk menyiapkan perangkat tersebut akan berkoordinasi dengan satuan pendidikan. Jadi nanti mereka yang akan merakit Bapak Ibu, mereka yang akan merakit tentunya diharapkan pada proses perakitan tersebut Bapak Ibu sudah menunjuk tim ya yang terdiri dari guru-guru atau kepala sekolah, guru-guru atau guru yang memiliki kemampuan terkait penggunaan perangkat teknologi untuk mendampingi proses pada saat penyedia melakukan perakitan perangkat tersebut. Jadi untuk memastikan semua berjalan normal memberikan pelatihan perangkat tersebut. Nah, setelah itu penyedia yang sudah melakukan perakitan perangkat tersebut juga nanti diminta untuk melakukan pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan bagi guru, operator maupun teknisi. Jadi nanti bagian dari tugasnya penyedia dalam hal ini. Nah, nanti harapannya pada proses dari perakitan sampai ke pelatihan Bapak Ibu sudah menunjuk tim atau juga turut mendampingi pada saat proses kegiatan tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu juga mendokumentasi pada saat kegiatan dari mulai perakitan, penerimaan sampai dengan pelatihan. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti menyempatkan ketika barang itu datang mendokumentasikan proses penerimaan barang itu di bawah ini Bapak Ibu pelang sekolah, karena pelang sekolah merupakan identitas dari satuan pendidikan. Jangan lupa juga disematkan waktu kapan Bapak Ibu menerima perangkat tersebut. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan lupa untuk mendokumentasikan seluruh prosesnya dari penerimaan, perakitan hingga pelatihan dalam bentuk foto dan video. Nah, langkah berikutnya setelah perakitan dan pelatihan selesai, pastikan berita acara serah terima dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan atau BAST dan BAPP telah ditandatangani
Jadi untuk sekolah negeri, dokumen tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, untuk sekolah swasta, harapannya dua dokumen tersebut ditandatangani eh, oleh pihak yayasan. Nah, dan pihak penyedia. Dokumen BAPP, BAST, serta dokumentasi penerimaan kemudian harus diunggah ke aplikasi pelaporan. Jadi nanti setelah materi ini nanti akan ada materi terkait dengan bagaimana menjalankan menjalankan aplikasi terkait pelaporan. Nah, setelah itu perangkat disimpan dengan aman dan semua dokumen terkait seperti BAPP, BAST maupun foto penerimaan diarsipkan dengan rapi. Hal ini penting untuk membukti administrasi dan juga mempermudah jika suatu saat diperlukan pengecekan kembali. Jadi jangan lupa Bapak Ibu dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Bapak Ibu. Nah, pada slide berikutnya prosedur memantau proses distribusi EV. Jadi Bapak Ibu, untuk memastikan distribusi perangkat berjalan baik, penyedia akan mengirimkan jadwal distribusi dan nomor resi melalui WhatsApp broadcast kepada kepala sekolah atau operator yang terdaftar di Dapodik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ketika waktu perangkat barang itu perangkat IIP tersebut akan diantar kepada satuan pendidikan, beberapa hari sebelumnya pihak penyedia dalam hal ini perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan perangkat IIP akan menginformasikan terkait dengan nomor resi Bapak Ibu. Nomor resi untuk Bapak Ibu mengecek melalui berdasarkan nomor resi itu ke web ya, web yang nanti akan kami sampaikan file ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk memastikan sudah sampai di mana barang itu jelang ke proses pengantaran ke satu diharapkan ketika nanti WA itu sudah sampai ke Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan berdasarkan nomor resi dan tahu posisi barang-barang itu di mana, Bapak Ibu meminta satuan pendidikan untuk standby di satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena perangkat itu besar. Perangkat itu baru bisa terangkat ketika harus dengan 3 atau 4 orang. Jadi pastikan betul ketika satuan pendidikan Bapak Ibu sudah terinformasi kapan barang itu akan sampai di sekolah Bapak Ibu satuan pendidikan menyiapkan orang untuk menerima perangkat tersebut. Nah, berikutnya terkait dengan pelatihan dan asistensi. Nah, Bapak Ibu, sebagai bagian dari program digitalisasi, Direktorat SMP dalam hal ini juga menyediakan pelatihan melalui LMS, namanya LMS Pasti atau pelatihan dan asistensi teknologi untuk digitalisasi. Dalam LMS ini, guru dan peserta bisa mengakses materi, jadwal, hingga evaluasi secara daring. Nah, peserta juga akan mengikuti kursus digitalisasi pembelajaran, yaitu bagaimana memanfaatkan perangkat digital untuk pembelajaran interaktif. Nah, guru berperan mengolah pendaftaran, memastikan peserta mengikuti seluruh tahap pelatihan hingga evaluasi akhir. Setelah pelatihan selesai, masih tersedia asistensi agar penerapan pembelajaran digital di sekolah benar-benar efektif. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan skema BIMTEK dan pendampingan pemanfaatan. BIMTEK ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa teknologi yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Bahwa masih ada guru yang belum familiar dengan teknologi pembelajaran canggih seperti smartboard, sehingga bimbingan teknis ini yang terstruktur dan konsisten sangat diperlukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan dukungan teknis pemanfaatan sarana digitalisasi. Banyak guru yang belum familiar dengan IIP atau teknologi pembelajaran. Nah, BIMTEK yang struktur dan konsisten dapat meningkatkan perubahan positif dalam adopsi kebijakan dan praktek di organisasi pendidikan. Nah, pada slide berikutnya, mengapa perlu BIMTEK? Jadi pada slide ini menyoroti bahwa meskipun sekolah penerima bantuan sudah terbiasa menggunakan perangkat komputer, hanya sebagian kecil guru yang pernah menggunakan dan pasti mengoperasionalkan atau mengoperasikan smartboard. Oleh karena itu, BIMTEK menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan perangkat ini, khususnya smartboard. Jadi pada grafik, kompetensi mengoperasikan laptop dan smartboard, sebagian besar guru menunjukkan kompetensi dalam mengoperasikan laptop dengan 21 guru dianggap kompeten dan hanya 4 guru yang kurang kompeten. Jadi tidak ada guru yang tidak pernah menggunakan laptop Bapak Ibu. Nah, sebaliknya hanya 3 guru yang kompeten dalam mengoperasionalkan smartboard, sementara 21 guru lainnya yang belum menggunakan smartboard.
Nah, pada grafik berikutnya menunjukkan bahwa distribusi persentase kemampuan guru mengoperasionalkan laptop sebagian besar sekitar 80% memiliki kemampuan, lebih dari 60% mengoperasionalkan laptop, namun ada juga sekitar 20% yang memiliki kemampuan di bawah dari 60%. Nah, untuk smartboard hanya 5% guru yang mampu mengoperasionalkan sedangkan lebih dari 80%, sementara mayoritas guru atau sekitar 60% memiliki kemampuan di bawah 40% dalam mengoperasionalkan smartboard. Nah, berikutnya terkait dengan praktek pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pada paparan ini membahas tentang pemanfaatan teknologi di sekolah-sekolah dengan fokus pada perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Jadi meskipun banyak sekolah yang telah melakukan berbagai perangkat teknologi, praktek pemanfaatan smartboard dalam pembelajaran masih belum ditemukan di banyak sekolah. Jadi memang beragam Bapak Ibu. Pada saat kami melakukan parval itu ada beberapa sekolah terutama di wilayah Jawa Barat ya. Sebagian besar satuan pendidikan negerinya sudah memiliki perangkat tersebut. Tapi di beberapa lain perangkat ini menjadi hal yang baru karena memang belum tersedia. Nah, harapannya ketika perangkat YPM sampai pada satuan pendidikan, Bapak Ibu nanti menggunakannya dalam proses pembelajaran, nanti akan memperoleh suasana baru terkait bagaimana proses pembelajaran digital berlangsung. Jadi perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran pada grafik tersebut, laptop komputer dan proyektor digunakan oleh 24 sekolah yang menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Sementara tablet atau HP digunakan oleh 19 sekolah, sedangkan perangkat seperti smart TV dan smartboard digunakan oleh jauh lebih sedikit sekolah, hanya tiga sekolah masing-masing. Nah, berikutnya pemanfaatan teknologi lebih sering digunakan pada kelas tinggi atau perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi pada kelas rendah, guru lebih banyak menggunakan alat peraga fisik daripada menggunakan perangkat teknologi. Jadi tidak semua guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, terutama guru-guru senior yang mungkin belum terbiasa dengan alat-alat tersebut. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi praktik pemanfaatan teknologi mencakup berbagai aspek dalam pembelajaran, yaitu perencanaan, misalnya pembuatan RPP, modul ajar, LKPD, terus ada aspek proses, misalnya presentasi video, penayangan dongeng, e-book interaktif, dan pada proses assessment, misalnya GPOM, quizzes, Kahoot, atau Word Wall. Nah, yang berikutnya adalah perangkat yang digunakan oleh guru. Guru menggunakan berbagai perangkat keras seperti laptop, speaker, Chromebook, LCD, dan perangkat lunak seperti CapCut, Canva, GPOM untuk mendukung pembelajaran. Nah, manfaat yang dirasakan guru pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Jadi siswa juga dapat lebih mudah memahami materi, harapannya, dan mempermudah pengelolaan data dalam pembelajaran. Juga meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide terakhir ya, terkait dengan skema pendampingan dan pemanfaatan IFP. Di sini kita berbicara tentang peran masing-masing. Jadi dalam bagian ini Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam hal ini adalah lembaga yang memegang peranan penting dalam program pendampingan dan pemanfaatan IFP yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harapannya bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pelaksanaan program dan penguatan ekosistem pendidikan di sekolah-sekolah. Jadi kami berharap Dinas Pendidikan, Bapak Ibu sekalian, memastikan implementasi program berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya Direktorat Teknis. Direktorat berperan dalam menyediakan dukungan teknis terkait dengan pemanfaatan perangkat serta memastikan penyediaan perangkat yang tepat oleh sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, peran BBPPMP atau BGP ya dalam hal ini merupakan lembaga yang berfokus pada pendampingan dan penjaminan mutu untuk memastikan bahwa semua proses pendampingan dan pemanfaatan IFP dapat dilakukan dengan cara yang berkualitas dan memenuhi standar. Nah, selanjutnya di bagian tengah penyedia bertugas untuk menyediakan perangkat dan menyediakan layanan purna jual. Mereka juga memastikan bahwa perangkat yang disalurkan di sekolah berfungsi dengan baik dan memastikan penyedia melakukan pelatihan. Jadi Bapak Ibu, pelatihan penggunaan perangkat pada satuan pendidikan itu adalah bagian dari tugas penyedia. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
ada proses pendatangan berita acara, BAST, pendatangan BAST dan BAPP itu dilakukan setelah proses perakitan selesai, setelah Bapak Ibu menerima pelatihan dari penyedia, baru Bapak Ibu menandatangani dokumen BAST dan BAPP sebelum nanti Bapak Ibu akan mengunggah ya dokumen tersebut ke dalam aplikasi BAST. Jadi pastikan betul Bapak Ibu sebelum dua tahap itu berjalan, sebelum Bapak Ibu barang itu dirakit dan belum menerima pelatihan, Bapak Ibu tidak diperkenanan untuk menandatangani dokumen BAST dan BAPP. Nah, selanjutnya sekolah yang menerima perangkat dan bantuan harus melaporkan kepada penyedia jika terjadi kerusakan atau kendala pada perangkat yang diterima dan mereka akan mendapatkan layanan jual dari penyedia. Nah, Bapak Ibu, makanya kenapa kami tekankan betul pada proses pelatihan harapannya kami berharap pada proses pelatihan itu Bapak Ibu kepala sekolah atau dinas menyarankan kepala sekolah pada proses pelatihan tersebut menyertakan seluruh guru-guru potensial untuk mengikuti proses pelatihan tersebut. Harapannya jadi banyak guru yang akan bisa menggunakan perangkat tersebut. Nah, slide terakhir Bapak Ibu. Nah, program bantuan pemerintah digitalisasi pembelajaran tahun 2025 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Ya, apabila terdapat pihak dan oknum yang meminta biaya, pungutan atau imbalan dalam bentuk apapun, harap segera melaporkan ke nomor tersebut. Jadi nanti di chatroom saya akan sampaikan juga surat pemberitahuan pendistribusian perangkat perangkat IFP. Di situ detail disampaikan informasi terkait apa yang harus dilakukan sampai dengan bagaimana tautan-tautan yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengunggah dokumen-dokumen serta video video tutorial penggunaan perangkat IFP. Jadi nanti akan kami sampaikan di surat tersebut di tautan chatroom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kami persilakan kembali Mbak Nifa sebagai moderator untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendro atas penjelasan dan informasi umum ya terkait dengan program bantuan program digitalisasi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu dari UPT dan Dinas Pendidikan juga sudah mengetahui bahwa ini merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK akan melaksanakan program ini. Gitu ya. Jadi insya Allah semua sekolah di jenjang-jenjang itu akan mendapatkan bantuan program digitalisasi pembelajaran dan pendistribusian perangkat tersebut akan dimulai pekan ini sehingga kita akan memulai untuk koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bagaimana Bapak Ibu untuk menerima perangkat tersebut gitu ya agar tidak salah. Jangan lupa pendokumentasian juga itu sangat penting. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab di akhir materi karena kita masih punya satu materi lagi. Namun untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan himpun, kita akan bacakan di sesi tanya jawab gitu ya agar tidak banyak waktunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan BAST. Bagaimana mekanisme Bapak Ibu saat menerima perangkat yang sudah kami kirimkan di sekolah masing-masing. Untuk itu ada Bapak Bambang Subeno untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme BAST dan informasi terkait dengan Learning Management System. Silakan Pak Bambang. Boleh tes suara, Baik. Pak? Tes. Suara Ya, saya oke. terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya izin share terlebih dahulu ya. Oke, terkait aplikasi BAST gitu ya, yang tadinya sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Hendro gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi penerima maupun dinas, ini disediakan sebuah aplikasi di mana Bapak Ibu dapat melakukan
upload BHST melalui aplikasi ini. Nah, alamatnya ini adalah dit.smp.kemendikdasmen.go.id/digi ya. Nanti kalau Bapak Ibu akses ke sini, Bapak Ibu akan tampil gitu ya. Di sini ada halaman login. Halaman login di sini adalah username dan password itu nanti akan kami sampaikan. Ini akan saya lakukan simulasi terkait sekolah dan dinas gitu ya. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa upload BAST itu ada 2 yang harus diupload, yaitu terkait BAPP dan BAST. Kemudian ada upload BAST aset untuk dinas bagi sekolah negeri dan BAST aset swasta untuk yayasan gitu ya. Nah, terkait username gitu ya, ini adalah default-nya adalah NPSN, kemudian password-nya nanti akan kami share ya. Nah, ini tidak saya sebutkan dulu ya. Nanti akan kami share, kemudian apabila masuk, ini cirinya adalah ada BST barang. Nah, BST barang di sini adalah ada macam-macam. Ini tergantung tipe yang tadi diterima oleh Bapak Ibu, gitu ya. Apabila Bapak Ibu menerima barang berupa IFP, laptop, hard disk maupun internet, maka akan muncul menunya. Kalau Bapak Ibu akan menerima IFP, laptop, dan hard disk, ini akan muncul menunya sesuai dengan tipe yang bantuan yang Bapak Ibu terima. Nah, jika sekolahnya itu swasta, nanti di bawah BST barang di sini ada BST aset gitu ya. Saya coba perlihatkan biar beda. Nah, ini adalah BST aset dan barang untuk sekolah swasta. Bedanya itu antara BST aset bagi sekolah swasta maupun negeri. Nah, di mana upload BST aset untuk sekolah negeri ini akan dilakukan oleh dinas masing-masing. Untuk sekolah swasta itu bisa langsung dilakukan oleh pihak yayasan atau sekolahnya itu sendiri, tapi untuk sekolah negeri itu dilakukan oleh dinasnya. Oke, saya coba simulasikan untuk penerimaan barangnya. Apabila barangnya itu adalah YP, ini ada beberapa menu yang harus diinputkan, yaitu penerimaan, perakitan, pelatihan, dan upload BST. Nah, penerimaan di sini adalah kapan diterimanya. Ini berkaitan tentang dokumentasi, gitu ya. Jadi kapan diterimanya, kemudian waktunya jam berapa, kurirnya siapa, ekspedisinya siapa. Kemudian upload surat jalannya gitu ya. Saya coba contohkan, misalkan diterimanya hari ini, jamnya adalah jam sekarang, kurirnya misalkan adalah kurir ABCD ya, biar nggak ada yang seragam. Ekspedisinya adalah ekspedisi ABCD. Nah, di sini surat jalannya nanti ini yang diterima oleh penyedia, nanti tinggal disampaikan saya, diupload saja atau BAST dari penyedia. Contohnya di sini adalah saya ambil contoh saja. Untuk bukti foto, ini adalah bukti foto dokumentasi. Misalkan dokumentasinya itu adalah gambar ini saja ya. Nah, kemudian dilakukan simpan. Nah, ini Bapak Ibu sudah upload bukti penerimaan. Ini akan otomatis terrecord di tanggal hari ini di jam 8.48, kurirnya siapa, dan filenya juga sudah terupload dan bukti fotonya juga sudah, gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan penerimaan, di situ kan ada proses perakitan dan pelatihan.
Nah, perakitan ini adalah terkait unboxing. Berarti perakitan ini bisa dilakukan di hari itu juga kalau memang si pihak ekspedisinya itu berbarengan dengan orang yang melakukan perakitan. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan unboxing sendiri tanpa didampingi pihak ketiga, gitu ya. Pihak ketiganya itu adalah dari vendornya atau yang ditugaskan, gitu ya. Eh, ini adalah proses perakitan. Perakitan di sini sama halnya dengan proses penerimaan inputnya, tanggal berapa dilakukan perakitan, kemudian waktunya kapan, petugasnya siapa, gitu ya, dari instansi mana, ada surat perintah kerjanya atau tidak, dan tentunya ada bukti dokumentasi, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan upload dokumentasi melalui halaman ini, ya. Nah, setelah perakitan selesai, nah di sini ada proses pelatihan. Nah, pelatihannya itu ini penggunaan dari IFP itu sendiri. Nah, di sini dilakukan oleh pihak ketiga, gitu ya, atau melalui online. Biasanya langsung, gitu ya. Jadi perakitan dan pelatihan itu dilakukan secara langsung biasanya. Nah, di sini sama prosesnya adalah melakukan upload bukti pelatihannya, tanggal berapa dilakukan pelatihannya, waktunya kapan, nama pelatihnya siapa, dari instansi mana, gitu ya. Kemudian ada surat perintahnya atau tidak, dan upload bukti foto. Jadi prosesnya sama dengan penerimaan, gitu ya. Jadi di sini akan kelihatan penerimaan tanggal berapa, perakitan tanggal berapa, pelatihan tanggal berapa, dan dokumentasinya lengkap ada, gitu ya. Nah, setelah dokumentasi lengkap, di sini Bapak Ibu tinggal melakukan upload unggah BST, gitu ya. Yang tadi disampaikan adalah ada upload BAPP, gitu ya, dan upload BST. Kalau contoh BAPP ini seperti ini ya. Nah, kalau tadi ada surat jalannya, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti ini akan dilampirkan, nanti Bapak Ibu tinggal download saja dan nanti diisi, kemudian apakah sesuai atau tidak kondisinya, kemudian kalau memang sesuai ditandatangani, kemudian diupload. Nah, kemudian adalah terkait BST. Berarti ini adalah terkait BST barang yang telah diterima, kan itu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal unggah BST-nya saja. Ini adalah unggah BST di sini posisinya adalah sama, tinggal ditambah BST-nya, tanggal berapa di BST-nya, waktunya kapan, kemudian nomor seri dari EFP-nya, kemudian lampirkan filenya, kemudian disimpan. Nah, di sini ada status menunggu persetujuan. Nah, menunggu persetujuan di sini adalah status awalnya adalah belum, gitu ya. Status awalnya belum, kemudian menunggu persetujuan. Nah, menunggu persetujuan di sini adalah membutuhkan verifikasi dari pihak dinas, gitu ya. Jadi nanti pihak dinas akan bisa memantau sekolah mana yang sudah menerima barang, sudah melakukan unboxing atau perakitan, atau sudah melakukan pelatihan. Nanti bisa dicek dari user dinasnya. Selama menunggu persetujuan, ya berarti di sini adalah si BAST belum diterima, kan gitu ya. Nah, setelah kondisi lengkap, penerimaan IFP lengkap, gitu ya, kemudian laptop juga sudah diunggah BST-nya, hadis juga sudah diunggah, maka baru dinas melakukan verifikasi. Nah, prosesnya sederhana seperti itu, semua barang sama, gitu ya. Bedanya apa, gitu ya? Kalau barang laptop ini hanya penerimaan saja, jadi unboxing tidak ada prosesnya. Nanti Bapak Ibu tinggal kalau sudah menerima laptop itu bisa dilakukan unboxing, gitu ya, tanpa harus menunggu penyedia, misalkan. Nah, hadis bagaimana? Kalau hadis juga sama ya. Nah, jadi cuma dua menunya, yaitu penerimaan dan upload BST. Nah, barang ini bisa jadi datangnya adalah secara bersamaan. Kalau bersamaan berarti proses semua barang ini dilakukan secara bersamaan di hari itu juga. Tetapi
Kalau misalkan barangnya datangnya terpisah, berarti Bapak Ibu melakukan upload BST ini secara terpisah juga, gitu ya. Misalkan YFP dulu yang datang, kemudian laptop dan hard disk datang. Jadi ini bisa jadi datang bersamaan, bisa jadi datang berbeda waktu, gitu ya. Makanya di sini menunya dipisahkan. Tapi secara fungsional itu sama dengan penerimaan yang tadi. Jadi prosesnya adalah upload dokumentasi, tanggal berapa, kemudian diupload BST-nya. Oke, selanjutnya adalah di user dinas, gitu ya. Nah, untuk user dinas, sebentar, user dinas. Nah, nanti user dinas tinggal melihat di sini ada barang yang sudah diterima, sudah dirakit, sudah dilatih, atau sudah diupload PST. Jadi menu ini adalah untuk melihat controlling sekolah mana yang sudah melakukan upload BST, mana yang belum, gitu ya. Jadi kalau menunggu persetujuan seperti ini, ya tinggal disetujui BST dengan catatan semua dokumentasi itu lengkap dan sesuai. Apabila tidak lengkap dan sesuai, maka itu di-confirm lagi ke sekolahnya untuk melakukan unggah dokumen dan upload BST yang benar, gitu ya. Nah, jika sudah selesai, maka cirinya seperti ini ya. Penerimaan sudah, pelatihan sudah, perakitan sudah, kemudian upload file juga sudah. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah controlling sekolah mana yang sudah upload BST, sekolah mana yang belum, gitu ya. Untuk laptop juga sama, mana yang sudah diterima, mana yang sudah diupload BST-nya. Harddisk juga sama, barang yang lain juga sama. Jadi nanti Bapak Ibu dari user dinas nanti bisa melihat, memantau di sini, gitu ya. Total yang sudah diterima, total yang menunggu verifikasi, total yang sudah diupload BST-nya. Jadi Bapak Ibu untuk dinas bisa memantau dari sini, gitu ya. Nah, kemudian apabila sudah dilakukan upload BST secara keseluruhan, nah di sini ada BST aset, gitu ya. Terkait aset, nah di sini tinggal bagi Bapak Ibu dinas, gitu ya, nanti tinggal disetting tanggal berapa BST asetnya, nomor berapa, kemudian penandatangan oleh siapa, gitu ya. Nah, setelah dilakukan seperti ini, tinggal dicetak saja form untuk BST asetnya. Nanti formnya akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah disediakan formatnya. Cirinya kalau dia swasta, di sini ada yayasan. Kalau dia negeri, maka di sininya cirinya adalah pemerintah kabupaten, kota, provinsi mana, gitu ya. Nah, setelah ini ditandatangani, kemudian bisa diunggah BAST-nya. Diunggahnya cukup sederhana, tinggal di-upload file BAST-nya, BAST asetnya, filenya apa, kemudian disimpan. Nah, setelah itu maka akan kelihatan seperti ini, nomor BAST-nya, tanggal di-upload-nya kapan, kemudian file BAST asetnya kelihatan, gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan upload BST Aset, ini juga akan bisa dipantau di pusat, gitu ya. Jadi yang sudah melakukan BST Aset, ini berarti sekolahnya di dinas itu sudah selesai semuanya melakukan unggah BST maupun BAPP. Oke, untuk swasta, gitu ya. Untuk swasta sama prosesnya, dia dilakukan di user sekolahnya masing-masing. Barangnya sama gitu ya, barangnya sama sesuai dengan tipe bantuan yang diterima. Misalkan IEP, penerimaan juga sama, tinggal ditambah seperti ini, nama kurirnya siapa, ekspedisinya siapa, surat jalannya atau BST-nya tinggal di-upload bukti fotonya, ya. Nah, perakitan juga sama gitu ya, prosesnya. Ini dibuat sama supaya, apabila Bapak Ibu paham satu, menu di penerimaan, maka yang lain juga, pastinya sudah memahami.
Nah, apabila sudah semuanya di-upload, nah di sini untuk sekolah swasta, nah di sini bisa melakukan, cetak BST. Nah, ini, settingan seperti yang tadi gitu ya, nomor BST asetnya kapan, penandatangan oleh siapa. Setelah itu, disimpan kemudian diunggah, BST asetnya. Nah, ini adalah lampirannya. Oke, terkait BAST, itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Untuk LMS mungkin setelah tanya jawab terkait BAST kali ya? Atau langsung? Langsung aja, Pak. Oh, langsung saja. Baik. Nah, ada satu aplikasi lagi yang namanya adalah LMS gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat gitu ya, materi-materi yang disediakan di LMS itu mulai dari kebijakan sampai dengan proses, penggunaan, alat gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ untuk loginnya nanti juga akan kami share ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Izin saya memperlihatkan dulu ya. Nah, di sini, alamatnya ini bedanya adalah di belakangnya gitu ya, di smp.kemendikdasmen.go.id/pasti. Kalau yang tadi adalah Digi, kalau yang ini adalah Pasti gitu ya. Nah, loginnya ini, ada beberapa level gitu ya, yang terutama adalah ada level, teacher atau guru dan level, student gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta berarti adalah, sebagai, student gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai, guru yang ditugaskan untuk melakukan pengimbasan, nah ini sebagai, guru berarti loginnya. Oke, menunya akan terlihat seperti ini. Di sini ada terlihat home, ini kemudian terlihat panduan LMS-nya juga ada, kemudian ada login. Nah, untuk login ini, akan kami share juga user-nya nanti. Nah, ini kebetulan saya login sebagai peserta gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu masuk ke dalam login LMS, nah di sini akan langsung otomatis muncul kelasnya. Di mana kelasnya? Ya ini yang muncul pertama, yaitu digitalisasi pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada banyak kelas, ya pasti banyak seperti ini. Tapi karena ini adalah untuk, proses kelas digitalisasi pembelajaran, jadi cukup satu saja. Nah, di sini ada, Prof DKI Jakarta ya, berarti di sini adalah, DKI Jakarta. Kemudian di sini ada selesai 0%. Berarti semua, materi gitu ya, Bapak Ibu belum mengunjungi gitu ya, cirinya itu. Kalau 50%, oh berarti, Bapak Ibu sekalian sudah mengunjungi materi 50% dan sudah mengerjakan materi 50% juga tentunya. Ini sederhana saja, tinggal klik kelasnya itu adalah atau kursusnya digitalisasi pembelajaran. Ini diklik, maka di sini akan terlihat gitu ya, ada kelas, ada peserta, ada nilai dan ada kompetisi. Apabila Bapak Ibu nanti mengunjungi semua file ini, dan mengerjakan soal-soalnya, nanti di akhir akan, mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah memahami materi, terkait ini semuanya, maka harus dikerjakan semuanya. Ini ada banyak materinya, dari memahami konteks, eksplorasi gitu ya, nalar kritis, diskusi, analisis, latihan dan sebagainya. Nah ini, Bapak Ibu tidak boleh loncat-loncat, jadi dari awal yaitu memahami konteks. Memahami konteks di sini ada berupa materi gitu ya, nanti Bapak Ibu silahkan dibaca, kemudian ada pretest juga gitu ya. Nah pretest ini harus dikerjakan juga oleh Bapak Ibu, setelah selesai baru dilakukan next gitu ya. Sebagai contoh ini ya, ini panduan LMS-nya, kemudian misalkan saya sudah selesai, eee, nah di sini tandanya adalah selesai dilihat. Nah ini ada bedanya ya, ada warna hijau gitu ya, warna hijau artinya dia sudah melihat, materi ini gitu ya.
Nah, kemudian masuk ke menu yang kedua, yaitu ada pretest. Pretest di sini ada soal, berarti ada soal yang harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa next kalau belum mengerjakan soal ini. Jadi harus secara berurutan. Misalkan di sini ya, kuisnya ada 20 gitu ya. Nah, ini harus dikerjakan semuanya. Harus dikerjakan sampai selesai kuisnya. Ini misalkan saya langsung loncat selesai kuis gitu ya. Nah, nilainya tentunya jelek gitu ya. Nilainya jelek gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau nilainya jelek, nah ini bisa dilanjut dengan mengerjakan kuis yang terakhir. Ini bisa Bapak Ibu ya. Misalkan asal juga misalkan ngerjainnya ya. Nah ini tetap aja gitu ya nilainya kalau misalkan jelek Bapak Ibu bisa dilakukan ulang lagi gitu ya. Nah kalau salah semuanya ya otomatis nilainya jelek ya nantinya ya gitu ya. Nah, apakah bisa dilanjut? Ya ini masih bisa dilanjut juga aktivitasnya bisa diklik ini. Tentunya di sini adalah nilainya nanti pretestnya kurang bagus gitu ya. Nanti di post testnya juga diharapkan bagus juga. Nah, di sini ada proses selanjutnya yaitu sambutan, kebijakan, pidato gitu ya. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama, sebenarnya materi di sini sudah ada semuanya gitu ya. Sudah ada semuanya di LMS gitu ya. Dari kebijakan sampai dengan proses monitoring dan refleksi. Nah, ini terkait kebijakan, ini Bapak Ibu bisa melihat kebijakannya seperti apa, ada semuanya materinya. Kemudian terkait pidato juga ada, nanti Bapak Ibu tinggal melihat pidatonya. Nah, materi-materi ini sudah disediakan dan itu harus dikerjakan atau dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau ingin menonton videonya tinggal klik aja videonya gitu ya sampai dengan proses selesai. Nah, ini bisa ya. Nah, ini adalah pidato presiden. Semuanya ini sudah disediakan. Kalau prosesnya sudah selesai, maka lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini terkait pengenalan. Jadi proses LMS itu cukup sederhana, dari materi pertama sampai terakhir, itu silakan Bapak Ibu ikuti. Dan setiap materi gitu ya, nanti akan ada kuisnya. Contoh, tentang memahami konteks ini adalah ada pretestnya. Tentang eksplorasi di sini ada kuisnya. Jadi kalau memang Bapak Ibu mengerjakannya itu secara loncat-loncat dan tidak paham, oh berarti materi belum dibaca dengan benar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kuis, yaitu kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4, dan ada proses post test nantinya. Nah, Bapak Ibu, kalau langsung loncat sertifikat ini tidak akan bisa. Nah, ini contohnya ada materi yang belum dikerjakan, gitu ya. Sampai Bapak Ibu mengerjakan semua materi dan kuisnya, baru di sini akan terlihat sertifikat yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, itu terkait LMS dan di sini juga ada nilai-nilai terkait materi, kemudian kuis-kuis yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Jadi terpantau semuanya Bapak Ibu ini ya. Oke, itu terkait LMS yang bisa saya sampaikan gitu ya. Apabila ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya ya terkait dengan aplikasi BAST dan LMS ya. Baik Bapak Ibu, kami akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami informasikan kembali bahwa bantuan program digitalisasi pembelajaran ini merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, sehingga sekolah-sekolah di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA akan melaksanakan program ini dan akan menerima bantuan ini. Jadi tidak Bapak Ibu tidak perlu menunjuk pihak ketiga karena pengadaannya dari pusat, sehingga Bapak Ibu hanya menerima saja perangkat
digitalisasi pembelajaran yang akan didistribusikan gitu ya. Baik, kami akan bacakan terlebih dahulu ya yang sudah masuk ya ke kolom chat itu ada terkait SK ya Bapak Ibu, SK sekolah penerima bantuan IFP itu akan dalam waktu dekat akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu, karena arahan dari Bapak Presiden bahwa program ini berlaku untuk semua sekolah. Jadi kriterianya hanya memiliki NPSN gitu ya. Jadi semua sekolah berhak mendapatkan ini. Nanti tipe-tipenya itu tergantung dari Pak Hendro yang tadi sudah berikan ada 3 tipe begitu ya. Kemudian UPT selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan juga memiliki tugas dan fungsi untuk memantau gitu ya. Namun sejauh mana pemantauannya mungkin bisa kita dengarkan penjelasan dari Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Sejauh mana nih Pak peran BPMP di daerah gitu ya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran? Ya, terima kasih Mbak Nipa. Izin Bapak terkait peran BPPMP ya dalam hal ini seperti saya sampaikan sebelumnya Bapak, tentu BPMP berperan penting terkait terkait apa namanya program kegiatan digitalisasi pembelajaran. Seperti saya sampaikan bahwa nanti bantuan ini akan disebar ke seluruh satuan pendidikan Bapak, seperti juga disampaikan juga oleh Mbak Nipa. Jadi semua dari jenjang PAUD sampai PAUD, SD, SMP, SMA akan menerima perangkat bantuan tersebut. Nah tentu perangkat bantuan tersebut akan berbeda berdasar pada tipologi masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Yang pasti perangkat IFP itu akan sampai ke seluruh satuan pendidikan. Nah, untuk daerah-daerah yang belum memiliki yang belum tersedia internet atau tersedia listrik gitu ya, nanti akan ada perangkat tambahan untuk mendukung supaya perangkat IFP itu dapat berjalan atau dapat digunakan. Nah, nanti kita akan sama-sama Bapak, mungkin dalam waktu dekat kita akan rakor misalkan ya, mengundang UPT, bagaimana apa namanya teknis pendistribusian perangkat tersebut, bagaimana menginformasikan harapannya seluruh satuan pendidikan bisa memiliki informasi yang sama terkait dengan apa yang nanti mereka terima Bapak Ibu sekalian. Nah tentu peran penting UPT dalam hal ini BPPMP menjadi sangat penting. Nanti BPP akan diajak berkoordinasi, akan berkoordinasi juga dengan di seluruh jenjang di seluruh jenjang direktorat SD, SMP, SMA, SMK gitu. Karena kepanjangan tangan kami di kementerian ya UPT Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti di koordinasi tersebut kita akan menginformasikan terkait sebaran satuan pendidikan penerima dan sejauh mana. Nah, kalau di kami di Direktorat SMP, kami akan melakukan bintek karena sebarannya hampir di 43.000, itu kan nggak mungkin kita melakukan bintek untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan. Nah, kami di Direktorat SMP akan melakukan pengimbasan Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya satu sekolah akan melakukan pengimbasan kepada 20 sekolah di wilayahnya masing-masing. Nanti akan kami melakukan pelaksanaan bintek. Nah, tentu pada proses pelaksanaan bintek itu BPPMP akan kami undang juga. Kita akan berbagi peran apa yang dapat dilakukan oleh BPPMP dan sejauh mana BPPMP dapat menjadi media informasi lah dari direktorat kepada satuan pendidikan atau kepada dinas pendidikan kabupaten kota. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, nanti BPMP atau BBPMP juga akan kami tembuskan SK-nya ya, agar bisa memantau begitu. Jadi SK penetapan penerima bantuan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA akan kami tembuskan ke BPMP dan BBPMP agar bisa ikut memantau bahwa sekolah-sekolah tersebut memang sudah menerima begitu ya. Kemudian apakah BBPMP ini bisa mengakses aplikasi BAST Pak Bambang? Oke, baik. Pertanyaannya ada di mana ya? Mohon maaf. Apakah pihak dari BBPMP atau BPMP ini bisa mengakses aplikasi BAST sehingga tahu sekolah di wilayah
masing-masing BPMP itu apakah memang Oke. sudah sejauh mana prosesnya? Apa sudah buat BAST atau sudah upload atau sudah apa gitu? Oke, baik. Untuk BPMP nanti akan disediakan juga user login-nya. Jadi menunya sama dengan yang dinas gitu ya. Jadi nanti bisa memantau sekolah mana yang sudah melakukan upload BST, sudah menerima, sudah melakukan pelatihan. Jadi nanti bisa memantau sekolah mana yang sudah dan sekolah mana yang belum. Nanti akan di-share juga login-nya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, mungkin di minggu-minggu ini ya, SK akan kami, share ke dinas dan ke BPMP atau BPMP ya. Baik, pertanyaan berikutnya atau mungkin saya ke ruang chat dulu ya, ke ini, ke mana yang raise hand ini dari Dikbud, eee, Bolmong ya? Bolang Mongondo ya, silakan Bapak. Ya, silakan Pak Ahmad. Siap. Izin kedengaran suara saya, Bu? Terdengar jelas, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Izin Bapak Ibu pemateri, saya Ahmad Pakaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah untuk bantuan digitalisasi pembelajaran ini, apakah seluruh sekolah, khususnya untuk SMP, itu dapat semua atau bagaimana? Terus yang kedua, dan apakah 4 komponen tadi bantuannya itu digitalisasi pembelajaran itu didapatkan oleh seluruh sekolah itu atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Pakaya. Silakan Pak Hendro. Kayaknya tadi sudah dijelaskan ya, semua sekolah akan mendapatkan begitu ya, dengan tipe yang berbeda gitu. Jadi Ya. kalau ada yang internet, ya silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Mbak Nifa dari Dinas Pendidikan Bolang Mongondo. Jadi Bapak Ibu seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu, paket bantuan IFP ini adalah amanat dari perintah Presiden, di mana di Kemdikbud dalam hal ini untuk menyediakan perangkat tersebut kepada seluruh satuan pendidikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kepada seluruh satuan pendidikan yang tentunya masih aktif ya, yang masih aktif. Jadi seluruh satuan pendidikan yang memiliki NPSN itu akan menerima paket bantuan tersebut. Nah, terkait jumlahnya nanti akan menyesuaikan. Makanya beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan surat kepada Dinas Pendidikan terkait melakukan verval kondisi internet dan listrik di masing-masing satuan pendidikan. Tentunya akan berbeda. Nanti materi akan kami sampaikan setelah sesi ini. Jadi untuk sekolah-sekolah yang misalkan sekolah-sekolah yang kondisi internet dan listriknya stabil, bagus, mereka akan menerima paket bantuan IEP, terus nanti juga ada perangkat lainnya. Nah, untuk kondisi daerah yang tidak ada akses internet, tentu ada perangkat tambahan selain perangkat IEP juga perangkat yang membantu ketersediaan internet di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk daerah yang belum ada listrik misalkan, kami sedang berkoordinasi dengan PLN. Dalam hal ini beberapa waktu lalu sudah ada surat edaran dari Pak Dirjen kepada seluruh dinas kabupaten kota terkait dengan bentuk koordinasi apa yang harus dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan atau dinas terutama ya dengan kondisi internet yang belum ada. Jadi data-data terkait satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet sudah kami sampaikan kepada PLN dalam hal ini penyedia layanan listrik di Indonesia ya. Jadi nanti dia akan memastikan daerah-daerah yang belum terkena listrik itu untuk ditarik sambungan Bapak Ibu. Nah, biaya yang timbul itu nanti bisa sesuai surat edaran Pak Dirjen nanti akan bisa menggunakan dana BOSP. Mungkin itu. Nanti surat edarannya akan saya sampaikan juga di chatroom Bapak Ibu ya, terkait surat edaran Dirjen kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Baik, terima kasih Pak Hendro. Saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu bahwa semua sekolah akan menerima bantuan perangkat ini tergantung dengan spesifikasinya nanti ya. Apakah dia tersedia internet atau tersedia jaringan atau hanya memiliki listrik saja tapi tidak memiliki jaringan internet ya. Kemudian
Untuk pertanyaan selanjutnya, nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu apa namanya, melakukan penunjukan ya karena memang pengadaannya dari pusat. Kemudian untuk penandatanganan BAST itu pihak yayasan atau bisa kepala sekolah, cukup bisa kepala sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu, harus, dengan pihak yayasan ya, cukup diterima oleh, kepala sekolah. Nanti BAST akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dari pihak kami gitu ya. Kemudian, apakah barang yang dikirim ke sekolah ada pengawasan dari dinas atau tidak? Mohon penjelasan. Nah, dinas selaku, pembina begitu ya di lingkungan wilayah kabupaten kota, seyogyanya juga melakukan, pemantauan walaupun tidak bisa di hari yang sama tepat pada saat pengiriman barang gitu ya. Jadi kalau misalnya pengiriman barang yang terjadi pada hari itu pihak dinas tidak dapat menghadiri, itu tidak apa-apa, namun, kami mengharapkan bahwa, pengawasan dan pemantauan dari dinas terhadap, penerimaan barang-barang yang sudah didistribusikan itu ada, begitu ya. Jadi kami menerima, dokumentasinya, kemudian BAST-nya dan pihak dinas diharapkan, memantau pula dan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian barang ini dan penerimaan khususnya ya. Kemudian, oh ya tadi untuk yang apa, pemeliharaan ya, dana pemeliharaan ini untuk, apa namanya, pemeliharaan, perangkat ini bisa diambilkan dari dana BOS begitu ya Pak Hendro ya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan, tapi mudah-mudahan 1 tahun belum rusak lah ya. Kemudian, nanti SK akan kami kirimkan. Baik, kami akan buka lagi dari Zoom ya, dari Disdikbud Halbar. Di mana surat permintaan UT Silakan. listrik ya? Yang ditatain Ibu. Pak Dirjen. Ibu Herlina, ya silakan Bu. Masih di mute. Bilangnya masih di mute. Masih dikunci ya. Ya. Ya, Sudah. silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat siang untuk daerah kami di Maluku Utara dan Udah jam mungkin di berapa sana Bu di masih sana? 11. sudah setengah 12, Bu. Setengah Setengah 12. 12. Oke. Ya, izin Ibu dan pemateri, mungkin saya tadi masuk agak terlambat terkait dengan materi awal, tetapi saya bersyukur karena saya melihat di sini sudah ada keterlibatan dinas dengan aplikasi yang bisa dipantau langsung. Ya, terus sekolah-sekolah juga diberikan aplikasi link untuk pengiriman BST. Nah, itu kenapa saya mengatakan saya sangat bersyukur karena kami kemarin waktu bantuan Chromebook itu ada kewalahan. Karena apa kewalahan? Karena pada saat deadline waktu untuk dari pusat mungkin ada pemeriksaan atau apa, sehingga kita dari daerah itu diharuskan membuat pemanfaatan untuk Chromebook. Jadi kita diundang ke pusat pada saat itu pemanfaatan Chromebook. Akhirnya tidak ada pemantauan dari dinas sehingga ID Chromebook itu sebagian kepala sekolah juga tidak tahu di mana, dia punya BST-nya itu lain sudah tercecer. Nah, itu yang jadi salah satu masalah di kami kabupaten, terutama di dinas pendidikan kalau memang tidak dikasih konfirmasi ke dinas terkait dengan barangnya datang. Ya, kemarin itu seperti itu, barangnya datang, dinasnya tidak tahu, akhirnya BST-nya hilang sebagian. Ya, itu seperti itu dan saya bersyukur bantuan ini aplikasi dari dinas juga ada, dari sekolah juga pengiriman juga ada, dan itu sudah sangat terkontrol. Ya, jadi mungkin satu yang saya minta sebelum barang dari pusat sampai ke daerah, kita sudah disampaikan sampaikan di dinas terlebih dahulu. Karena apa? Mengingat daerah kita ini kan pulau-pulau Bu, jadi kalau sekolahnya terlambat disampaikan, mungkin pada saat pelatihan untuk sekolah penerima manfaat ini mereka tidak ada, berarti tidak bisa melaksanakan itu tadi pelatihan untuk penggunaannya itu Bu. Terus
dari pengadaan itu yang pengadaan ya. Jadi saya berharap sebelum sekolah itu menerima barang, Iya. kita dari dinas sudah menerima. Ya, Ya, baik, terima kasih Bu. satu, Kami Bu. sudah menangkap Ya. poinnya. Oh, masih ada. Ah. Baik. Iya, jadi itu. Jadi mungkin terus terkait dengan yang tadi pretest terkait dengan LMS, kita di sini kan memang tadi dikatakan pemateri awal itu Pak Hendro bahwa memang masih banyak guru-guru kita yang IT-nya masih kurang. Jadi penggunaan LMS itu mungkin masih sedikit yang ini sementara kepala-kepala sekolah memang sementara itu juga terkait dengan pembelajaran mendalam terkait dengan LMS. Jadi saya berharap kalau memang pelatihannya nanti terkait dengan LMS, mohon arahannya langsung dari pusat terkait dengan itu, yaitu penggunaan LMS, sehingga kita pemanfaatannya di daerah itu jelas, Bu. Ya. Ya, Baik. mungkin itu dari kami, Bu. Kami sangat Ya. berterima kasih dengan ada bantuan ini, Bu. Karena Terima memang kasih, semua, Mbak, kembali. ya. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin masih banyak lagi, tapi iya, cuman karena Iya, masih banyak berbagi peserta, waktu jadi ya, mungkin Bu, itu saja dengan yang bisa yang saya lain ya. sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, Ya, baik. Terima kasih, iya, Bu iya. Terima kasih Herlina. banyak. Nah, ya, selamat siang. Baik, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami informasikan bahwa SK nanti akan kami berikan, dan kami juga nanti akan bentuk grup ya untuk perwakilan dari dinas. Perwakilan dari dinas yang bertanggung jawab atas program digitalisasi pembelajaran, sehingga kita bisa berkomunikasi begitu ya di dalam grup itu lebih lanjut sejauh mana gitu. Dan kami akan kirimkan juga daftar penerima sekolah penerima bantuan tersebut sebelum pendistribusian barang ya, sehingga di sekolah atau di satuan pendidikan sudah siap gitu ya untuk menerima. Dan kalaupun pada saat yang bersamaan pengiriman barang itu dinas tidak dapat menghadiri atau misalnya belum bisa menghadiri, itu tidak apa-apa, namun kami mengharapkan begitu ya bahwa dinas pendidikan selaku pembina di sekolah-sekolah di satuan pendidikan di wilayah masing-masing itu memantau begitu ya saat barang itu datang, dan meminta dokumentasinya kepada sekolah gitu ya. Jadi mohon berkoordinasi dan informasikan kepada satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu masing-masing untuk mendokumentasikan pada saat barang itu datang. Ya, baik. Kemudian ada mungkin di layar ini ada Pak Novenandana. Ya, silakan Pak dari Disdikbud Pasir ya, silakan. Singkat, Baik. jelas, padat ya Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Singkat aja, Bu. Apakah ada larangan untuk dinas di kabupaten kota untuk melaksanakan pengadaan serupa? Karena sudah beberapa tahun belakangan ini memang kita juga ada pengadaan interaktif flat panel juga gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu, singkat aja. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak Hendro bisa menjawab. Ya. Terima kasih Pak. Kalau terkait pengadaan hal yang serupa dikembalikan kepada dinas pendidikan masing-masing Bapak, karena yang tahu kebutuhan terkait pemenuhan itu ada dinas pendidikan kota masing-masing. Nah, karena kan untuk tahun ini kami hanya menyediakan satu perangkat IFP di tiap satuan pendidikan. Nah, ketika dinas pendidikan atau satuan pendidikan merasa perlu ada lebih satu perangkat di tiap satuan pendidikan, maka dipersilahkan tentu dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya di wilayah Jawa Barat, Bapak, seperti yang tadi disampaikan, internet flat panel ini bukan hal yang baru di Jawa Barat. Karena seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat, terutama negeri, sudah memiliki itu lewat pengadaan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota gitu. Persisnya saya kurang begitu paham. Malah di beberapa sekolah di sana itu sudah memiliki lebih dari satu perangkat ya. Jadi proses mekanisme pengadanya kembalikan kepada satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kota masing-masing. Silakan aja Bapak.
Baik, jadi tidak ada larangan begitu, Pak, untuk dinas ya melakukan pengadaan, tapi sebaiknya mungkin dibuatkan survei analisis kebutuhan begitu, Pak. Jadi, ada beberapa sekolah mungkin yang, memerlukan lebih dari satu, karena kan kami hanya mendistribusikan hanya satu saja setiap sekolah begitu, karena mungkin karena ada kebutuhan yang lebih di satuan pendidikan, nah dinas boleh, meng-cover gitu ya, Pak, ya. Boleh memberikan bantuan tambahan. Baik, terima kasih Pak Novenanda. Kemudian saya masuk lagi ke kolom chat. Ini ada, sebentar. Apakah aplikasinya menyatu dengan akun Dapodik? Ini tidak ya. Tidak, kita aplikasi tersendiri. Kemudian, ini pertanyaannya nggak diupdate ya? Udah habis, udah nggak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Nanti materi akan kami share, Pak. Nanti materi akan kami share, jangan khawatir. Kemudian dan apa lagi nih? Apakah bantuan IFP untuk SD ada? Ada. Ada ya Bapak Ibu, jadi dari PAUD, SD, SMP, SMA ya. Itu ada program ini. Kemudian iya, kami tunggu SK-nya. Iya, tunggu ya Pak, Bu. Nanti kita akan share. Kemudian distribusi untuk kesatuan pendidikan itu di minggu ini insya Allah ya Bapak Ibu nanti akan kami koordinasikan melalui WA Group. Jadi nanti akan kami undang satu perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota ya dari daftar hadir hari ini akan kami jadikan penanggung jawab begitu di wilayah masing-masing dan UPT atau dari BBPMP. Kemudian bagaimana untuk dinas yang belum mengirim hasil perval? Pak Hendro? Bagaimana dengan dinas yang belum mengirimkan hasil perval, misalnya ketersediaan listrik dan internet? Pertanyaan dari mana tadi, Mbak Nifa, maaf? Dari Disdik Kabupaten, dari Disdik Kabupaten Malinau, Pak Disdik Sujono. Kabupaten Malinau. Jadi Ya, pertanyaannya untuk dinas yang belum menyampaikan data validasi. ya. Saya balik pertanyaannya, kenapa belum kirim sampai sekarang? Nah, padahal sudah dari 2 bulan yang lalu ya Pak ya. Gimana ini? Apa Jadi nggak usah jadi dikirim? gini Bapak Ibu, untuk dinas, jadi untuk daerah yang belum mengirimkan validasi, jadi kami mengacu pada data Dapodik. Harapannya operator ketika mengisikan data Dapodik itu sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Karena kami menyampaikan surat terkait verval itu sejak periode bulan Mei. Kami ingatkan di bulan Juni, kami ingatkan lagi di bulan Juli. Ingatkan itu bukan lewat WhatsApp, tapi kami hubungi dinas pendidikan satu-satu. Jadi ternyata sampai saat ini masih terdapat sekitar 70 atau 80 desa kabupaten kota yang belum menyampaikan data verval. Nah, tentunya di kami untuk karena data dukung juga sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan perangkat ke proses penyediaan, proses pengadaan, maka kami mengacu pada data Dapodik cut off di Maret ya? tanggal 11 Maret ya salah. Ya gitu Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi Bapak Ibu yang tidak atau belum mengirimkan hasil vervalnya, kami ambilkan datanya semua dari Dapodik per 11 Maret begitu ya. Kemudian ini dari Kabupaten Kepulauan Aru, apakah sekolah yang masih statusnya pinjam pakai gedung sekolah lain, apakah bisa juga untuk mendapatkan bantuan tersebut? Selama sekolah memiliki NPSN, terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu akan menerima bantuan itu. Gitu. Jadi kalau gedungnya masih pinjam pakai, otomatis Bapak juga pinjam ruangan untuk meletakkan barang, meletakkan IFV-nya begitu ya. Kemudian udah diupdate ya. Udah ya tadi ini. Oh ini boleh deh yang raise hand ya Pak James Marpau. Silakan Pak James. Bapak Ibu jangan lupa mengisi link kehadiran ya karena nanti akan kami ambil dari perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota untuk masuk ke dalam WA Group.
Jadi hanya dinas ya, bukan sekolah, karena akan banyak sekali gitu jika sekolah. Baik Pak James, ada? Tidak ada? Oke, kita akan masuk lagi ke pertanyaan. Oh iya, terkait BIMTEK ya Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu menerima perangkat IFP tersebut, kita pusat akan mengadakan BIMTEK. BIMTEK-nya dari pusat dan menggunakan LMS secara daring. Kemudian ini, bolehkah kita laksanakan pelatihan BIMTEK LMS secara mandiri di dinas sebagai penguatan bagi guru untuk memaksimalkan pemanfaatan smartboard? Silakan saja, akan sangat berbahagia gitu kami karena ini merupakan support dari dinas ya untuk itu. Karena kan kami mungkin keterbatasan SDM dan juga keterbatasan waktu gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu kalau dinas berinisiatif untuk memberikan penguatan pelatihan secara mandiri. Terima kasih. Kemudian, bisakah kami mengetahui spesifikasi pengadaan barang yang akan diterima di sekolah? Boleh dijawab Pak Hendro. Apakah dinas bisa mengetahui spesifikasi pengadaan barang yang akan diterima di sekolah? Oh, boleh. Iya, iya, terima kasih. Boleh Bapak, karena nanti di surat pemberitahuan yang kami disampaikan, surat pemberitahuan yang kami sampaikan dan di komen BAST juga, nanti akan ada identitas terkait spesifikasi perangkat tersebut. Nah, nanti semua materi terkait format BAST segala macam nanti akan kami sampaikan di akhir sesi materi ini tautannya Bapak. Ya. Jadi semua lengkap ada di situ. Jadi kita akan kirimkan juga kan surat pengantarnya bahwa barang yang dikirim dengan spesifikasi tersebut begitu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu kepala sekolah yang menerima di satuan pendidikan harus benar mengecek juga gitu, sama-sama mengecek bahwa barang yang dikirimkan sama gitu ya dengan apa yang tertera dalam surat. Baik, kemudian sudah ya di kolom chat sudah selesai. Di layar Zoom sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jika memang sudah jelas, kita akan akhiri karena nanti di sesi kedua kami juga akan melakukan sosialisasi ini dengan 216 kabupaten kota yang lain. 300 malahan, 300 kabupaten kota yang lain dengan 19 UPT sisanya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jika memang sudah jelas, kita akan lanjut berkomunikasi dalam WA Group, tapi hanya satu perwakilan saja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang kami undang ya sebagai penanggung jawab. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini ada lagi nggak pertanyaan di mana? Yang mana lagi? Nanti materi akan kami share ya. Ini, bagaimana dengan sekolah yang belum memiliki jaringan listrik? Apakah tetap diberikan bantuan program ini? Karena kalau tidak diberikan, satuan pendidikan itu akan tetap tertinggal. Terima kasih dari NTT. Jadi Bapak, Pak David, jadi kita punya 3 kriteria ya, 3 tipe. Ada untuk sekolah yang sudah memiliki jaringan internet dan jaringan listrik, kemudian ada untuk sekolah yang belum memiliki jaringan listrik. Kemudian ada juga sekolah yang belum memiliki jaringan listrik dan internet. Kita akan berikan perangkat itu beserta kelengkapannya sehingga media interaktif flat panel itu bisa digunakan gitu ya. Jadi ada tambahan jaringan listriknya dan jaringan internet ya. Kemudian sudah ya. Apakah tim penerima barang dan tenaga administrasi teknis apa harus dibuatkan SK? Itu silakan saja dari satuan pendidikan masing-masing atau dari dinas untuk bisa mengawal bagaimana caranya mengawal program ini. Apakah mau dibuatkan SK agar mereka bertanggung jawab? Itu silakan kami serahkan kepada dinas pendidikan ya. Mana lagi nih? Ada di update? Coba kita lihat. Untuk proses instalasi dan pemasangan perangkat pada satuan pendidikan, apakah ada tim teknis khusus untuk menangani hal tersebut? Silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih. Jadi Bapak, seperti saya sampaikan, nanti
Nanti ada penyedia itu selain nanti akan mengirim barang, mereka juga melatih juga akan merakit. Jadi kemungkinannya harapannya bisa di satu hari yang sama Bapak Ibu, karena bisa satu hari yang sama. Tapi kalau memang tidak bisa satu hari yang sama antara pengantaran dengan pelatihan, mungkin selang satu hari, tergantung kondisi ketika barang itu sampai di sekolah. Kalau misalnya barang itu sampai di sekolah belum terlalu sore atau masih pagi, bisa dipastikan mungkin di hari yang sama proses perakitan dan pelatihan bisa berlangsung. Tapi kalau misalnya sampai ke satuan pendidikan itu udah sore, bisa barangnya itu di keesokan harinya proses pelatihan atau perakitan baru dapat dilakukan. Jadi nanti untuk yang melakukan perakitan itu dari penyedianya Bapak Ibu. Jadi harapannya pada saat penyedianya akan melakukan perakitan, Bapak Ibu bisa ditemani oleh guru-guru yang lain. Jadi biar sama-sama semua guru melihat proses tersebut dan sama-sama bisa mengeksplor perangkat tersebut, sejauh mana fitur-fitur yang bisa digunakan, sejauh mana bagaimana cara penyimpanannya, meskipun kami juga menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana menggunakan troubleshooting terkait perangkat itu di video tutorial di tautan pada surat. Jadi ada beberapa tautan yang kami sampaikan di surat pemberitahuan, di antaranya itu adalah tautan terkait dengan bagaimana terkait tautan video bagaimana penggunaan perangkat tersebut, dari mulai memasang perangkat, menggunakan ketika ada troubleshooting segala macam, itu ada di video itu juga di dalam tautan surat tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya, instalasi akan dilakukan oleh penyedia, jadi begitu barang sampai, itu akan langsung dirakit oleh tim penyedia. Kalaupun seandainya masih kurang jelas, Bapak Ibu boleh membuka video tutorial yang akan kita kirimkan nantinya gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian, sebentar, satu lagi nih. Jika dinas yang tidak mengirim verval yang digunakan data Maret, apakah sekolah baru yang baru memiliki NPSN akan menerima juga? Sekolah baru artinya sekolah baru yang di luar yang baru didirikan setelah bulan Maret gitu ya, Bu? Atau Pak? Yang jelas kita menggunakan data cut off di bulan Maret, Bapak Ibu, dan memiliki NPSN itu sih. Jadi kita menggunakan data Dapodik cut off per 11 Maret 2025 dan sekolahnya yang sudah memiliki NPSN. Kemudian bagaimana mekanisme pengalihan IFP dari sekolah yang sudah terpenuhi kepada sekolah yang masih kekurangan. Nah, kalau ini mungkin wewenang dinas ya, karena kami akan mendistribusikan kepada sekolah-sekolah yang tercatat di Dapodik cut off per 11 Maret 2025 gitu. Jadi kita pusat tidak berani mengalihkan ke sekolah yang lain, itu mungkin wewenang dari Dinas Pendidikan. Jika memang terdapat situasi seperti itu. Ya, ada lagi. Jadi nanti akan ada BIMTEK-nya, Bapak Ibu jangan khawatir. Sudah ya, ini yang di chat sudah terbaca semua ya? Oke, oh baik. Ini dari Pak Sangkayu, boleh raise hand, silakan Pak, Bu. Baik, izin, terima kasih. Ya, silakan Pak. Moderator, mungkin sedikit agak ini karena tidak bisa tampil karena signal kurang bersahabat. Jadi Sinyal kurang baik. Iya betul. Tadi disampaikan bahwa SK penerima ini sudah ada ditetapkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua satuan pendidikan yang ada di daerah kami itu tersentuh dengan bantuan ini? Kalau memang belum, apakah itu bisa nanti Dinas Pendidikan bisa melakukan intervensi sekolah-sekolah mana yang betul-betul prioritas menurut kami? Nah, jika itu belum tersentuh semua, karena saya kan kurang lebih dari 58 satuan pendidikan SMP di daerah kami itu, apakah itu pencerahannya, Bu? Makasih. Bapak dari kabupaten mana, Pak? Pasangkayu, sesuai dengan Kabupaten Pasangkayu ya.
Nanti kita cek ya Pak, Kabupaten Ya, Pasangkayu siswa. boleh bisa dicek sekarang nggak Pak Hendro atau gimana? Kabupaten Pasangkayu ada berapa SMP ini terutama SMP ya, SMP yang menerima gitu. Betul, betul. SMP yang menerima nanti kita baik Pak siapa tadi ya? Pak Irham, Bu, Pak Irham. Pak Ilham, oh iya Pak Ilham, ini nanti kami cek dulu ya Kabupaten Pasangkayu berapa SMP yang akan menerima EFP ini gitu ya. Betul, Hmm. betul. Iya. Kabupaten Pasangkayu ada berapa SMP yang menerima? Coba dicek. Nanti biar Bapaknya. Iya makanya. Baik, Bapak Ibu nanti kita akan bergabung di WA Group ya. Nanti akan kami share SK-nya. Ada berapa? 34 Pak Ilham. Oh 54. Ada 54 Pak Ilham, tapi kami belum bisa membacakan atau membagikan detailnya saat ini ya. Nanti ya kita akan Baik. share ya Begini, daftar Mbak. penerimanya. Hanya SMP ya, Artinya kan hanya SMP ini izin, Mbak. kebetulan kami Direktorat SMP, jadi 54 SMP yang akan menerima di Kabupaten Pasangkayu Pak Ilham. Baik. Izin, Mbak, atau izin, Bu. Ini kan ada jumlah sekolah kami itu ada di Gimana Pak? penetapan Putus dari nih. halo, cek, bagus. Iya, bagus. Gimana Pak? Cek. Iya. Itu kan jumlah sekolah itu kalau di daerah kami itu lebih dari yang tadi penerima itu. Apakah nanti kami di Dinas Pendidikan Kabupaten itu bisa menentukan dari skala prioritasnya dari SK yang ditetapkan oleh Kementerian? Bisa nggak Gimana kami Pak Hendro? intervensi Dinas Pendidikan itu? Ya, kalau misalnya di SMP Pasangkayu ada lebih dari 54, bisa dipastikan yang lebih dari 54 itu nggak terdaftar di Dapodik, Bapak. Oh begitu, berarti semua sekolah tersentuh ya yang sesuai dengan Ya, tanda seperti yang Dapodik. saya sampaikan di awal, sekolah penerima perangkat YV ini adalah sekolah yang tertera datanya di Dapodik. Makanya nanti kami juga kepada penyedia sudah menyampaikan data nomor telepon kepala sekolah dan nomor telepon operator sekolah kepada penyedia. Nah, datanya dari mana kami peroleh? Dari Dapodik. Jadi nanti penyedia sudah Dapodik, memiliki ya. nomor telepon kepala sekolah dan operator sekolah. Nanti mereka akan membroadcast terkait yang disampaikan kapan jadwal sekolah itu akan menerima perangkat lewat nomor telepon kepala sekolah dan nomor telepon operator sekolah. Jadi mohon nanti kalau ada informasi terkait penerimaan perangkat IFP dari pihak penyedia, jangan dianggap itu sebagai hak. Jadi tolong direspon, nanti akan Siap. kasih nomor serinya. Bapak Ibu bisa masukkan nomor serinya ke dalam ke dalam link aplikasi ya. Link. Nah, dari nomor seri itu Bapak masukkan ke dalam tautan link aplikasi. Nah, Bapak bisa telusuri perangkat itu sudah sampai di mana dan kira-kira akan sampai ke sekolah itu kapan. Nah, itu nanti nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu ya, tiap jenjangnya. Jadi biar sama-sama memantau. Jadi seperti yang saya sampaikan, sekolah yang akan menerima adalah sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik. Negeri dan swasta. Siap, ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ya. Iya, baik. Jadi Pak, kami mengambil datanya itu dari Dapodik Pak. Artinya kalau yang tidak tercatat di Dapodik itu tidak tercatat pula di kami gitu. Jadi hanya 54 SMP yang menerima di Kabupaten Pasangkayu gitu ya. Dan mungkin tidak bisa dipindah tangankan ke sekolah lain ya Pak ya, karena itu yang tercatat di kami kan. BAST-nya itu yang nanti akan menerima adalah sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan beralih Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikannya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, Ya. saya ingin bertanya, ini
ketika pengantaran untuk sekolah-sekolah itu semua sampai biaya transportnya itu ditanggung dari pusat ya. Ya. Jadi walaupun itu harus menyeberang pulau dan segala macam itu terimanya di sekolah. Lalu apakah nanti ada pelatihan untuk, saya lihat kan aplikasi ini diisi oleh sekolah ya, aplikasi penerima barang dan segala macam. Itu apakah nanti kita ada pelatihannya begitu buat sekolah-sekolah dan Ya, juga Ibu, jadi nanti penerimaan barang itu murni dari pusat, jadi tinggal menerima saja sekolah, kemudian nanti akan ada pelatihan baik secara luring maupun daring. Nanti mekanismenya kita akan sampaikan selanjutnya begitu ya, setelah barang semua diterima dan bagaimana cara mengoperasikan, tadi Pak Hendro sudah jelaskan, itu akan kita perkuat. untuk yang aplikasinya Ibu yang saya tanyakan Oh, aplikasi BAST maksudnya? iya benar Gimana ya, Pak Bambang? yang untuk pengisiannya dari Aplikasi sekolah. BAST. Izin Ibu, di surat pemberitahuan pendistribusian barang itu ada manual menggunakan aplikasi BAST. Kebetulan Hasumi sudah meninggalkan ruangan, jadi nanti bisa Ibu Ibu pelajari dokumen tersebut, bisa proses tahap-tahapan dan dokumen apa saja yang harus diunggah di aplikasi tersebut. Mungkin itu. Baik. Ya, ada di surat pengantar ya Pak Hendro? Juga ada video tutorialnya kok Bu. Oh, Di baik. Ya, dalam memang tautan itu. di Kabupaten Merauke ini rata-rata kan memang mau bilang sinyal internet itu ada, tapi kekuatannya itu yang seperti saat ini ya, tiba-tiba putus semuanya gitu, sehingga beberapa sekolah itu tidak bisa mengakses internet. Sehingga apakah aplikasi itu bisa diisi tidak bersamaan dengan tanggal tiba itu nggak apa-apa ya? Jadi gitu Bu, berdasarkan data yang kami sudah miliki juga terkait pendistribusian paket, kan kami sudah juga menerima data terkait kondisi geografis satuan pendidikan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang memiliki akses internet tentu ada bantuan, ada perangkat tambahan di luar IIP sendiri yang bisa digunakan yang digunakan oleh satuan pendidikan. Jadi harapannya ketika barang itu sampai, misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan tuh perangkat untuk mendukung internet. Jadi diharapkan dengan adanya tambahan perangkat itu kebutuhan akan internet di satuan pendidikan tersebut bisa diatasi. Iya, benar Pak. Terima kasih. Cuma saya sempat melihat isian itu ya bahwa di Merauke memang hampir semua terakses internet. Hanya sayangnya internetnya itu cuma satu provider. Sehingga ketika terjadi kendala masalah seperti sekarang ini ya, sedang putus kabel laut Telkom, itu kami kehilangan akses hampir itu. Jadi apakah dan ini berulang setiap tahun ya Pak. Dan saya yakin pasti tidak semua sekolah akan dapat bantuan perangkat internet karena isiannya kami itu memang internet tersedia. Cuma sering terkendala seperti saat sekarang ini. Kalau seperti itu kejadiannya bisa ya di pengisiannya agak mundur gitu ya Pak. Iya Ibu, yang penting tanggalnya disesuaikan dengan tanggal kondisi ketika barang itu sampai aja. Karena tanggalnya itu menjadi inti dari kesahan dokumen tersebut. Siap. Terima kasih banyak ya, kami tunggu bantuannya. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kita akan bergabung dan lanjut komunikasi melalui grup WA ya untuk masing-masing perwakilan satu orang dari dinas kabupaten kota ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu perwakilan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota. Mudah-mudahan perangkat yang kami kirimkan bisa bermanfaat begitu ya di satuan pendidikan untuk lebih memajukan pembelajaran di kelas ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia. Tahun 2015, skor PISA Indonesia terus menurun. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kesenjangan akses teknologi antar wilayah. Jika kesenjangan ini dibiarkan, kualitas SDM Indonesia akan semakin tertinggal. Ini menjadi tanda bahwa ada banyak hal yang perlu kita perbaiki agar Indonesia mampu bersaing di abad ke-21. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya menunjukkan bahwa digitalisasi pembelajaran dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena itu, digitalisasi pembelajaran harus menjadi prioritas. Dalam arti, aksesnya harus merata. Adanya pengoptimalan teknologi dan pembelajaran berbasis inovasi. Urgensi digitalisasi pembelajaran dijawab pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan cita Presiden, digitalisasi pembelajaran ditetapkan sebagai pilar pembangunan SDM unggul yang masuk ke dalam salah satu dari 17 program prioritas Presiden. Percepatan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan didukung oleh berbagai regulasi pendidikan serta kebijakan mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Kemendikdasmen menetapkan 12 program prioritas, termasuk penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Digitalisasi pembelajaran tidak berhenti pada tataran